Jadi sebetulnya itu yang penting kan ucapan-ucapannya. Kan kemarin kita hingar-bingar gitu. Apa riuh rendah, kita sudah level Asia. Oke, kita tunggu. Saya pun pengen lihat yang level Asia itu seperti apa. Kalau kalahnya 0-1, kalau kalahnya 0-2 atau 1-2 oke lah. Apa logika kita sudah level Asia lawan Irak kalahnya segitu masuk akal. Tapi begitu diberondong 5 gol, saya mempertanyakan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dan permintaannya sudah dipenuhi semua loh. Jadi mau nunggu apa lagi? Ya utamanya adalah para pemain naturalisasi ya. Ya. Karena itu yang memberi sebenarnya perubahan warna permainan dari timnas kita. Memang ada kan? Anda akui kan itu kan? Ada. Adanya pemain naturalisasi membuat celingnya timnas ini Cuma berbeda. bijak nggak? Coba. Jadi ini ada di rekam jejak digital saya baca dan saya kaget baca. Apa? Jadi kelemahan utama pemain kita adalah takut kalah duluan katanya. Oke. Kata Sinteyong. Ada itu. Takut kalah duluan. Ya, berarti soal mental bertanding. Ya. Dan itu ditutupi oleh para pemain naturalisasi. Dia bilang gitu? Ya. Mungkin kebenarannya oke, tapi wise enggak? Satu. Maksudnya dia berkata begitu? Wise itu, karena kan kita nggak boleh dong. Lu sebagai pelatih mempolarisasikan naturalisasi dan pemain ini. Paham? Ini punya kelemahan, yang ini. Oke, itu satu. Kenyataannya lawan Irak nggak bantu. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah teknik tinggi, pressingnya sudah benar, passingnya sudah benar, shootingnya sudah akurat. Tapi ketika itu belum bisa dilakukan oleh para pemain, ya tentu ini juga tidak mudah untuk dibenahi oleh pelatih manapun. Tapi kan Coach Sinteyong seperti yang pernah dia katakan, bahwa walaupun dia capek menangani timnas U19, U23 dan juga senior, tapi dia perlu melatih 3 tim ini. Karena dia ingin agar sepak bola Indonesia ini bisa maju dengan cepat ya, agar bisa bermain di level tertinggi. Level tertinggi itu di mana ya? Tentunya di level Asia dulu. Kalau ke dunia kan belum ya, kita belum mampu menurut saya. Tapi paling tidak sudah mulai bisa bermain di level Asia. Apalagi tahun depan nih, timnas senior akan bermain di Piala Asia. Nah itu yang dia inginkan, agar nanti bermain di level Asia pun ya bisa memberikan perlawanan. Jadi tidak hanya menjadi pengembira ya teman-teman. Ya inilah yang saya lihat apa yang coba dilakukan oleh Coach Sinteyong. Tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan keinginan, harapan bahwa kita bisa melangkah lebih jauh, tapi hanya kandas di fase grup. Tentunya ini disayangkan, tetapi semua tidak mengharapkan itu. Semua berharap bahwa ada perbaikan ke depan, kita akan jauh lebih baik memasuki 2024 dan STY mampu memberikan performa terbaik untuk tim nasional ya di 2 level yang dia pegang, baik di tim senior ya, karena kita tahu bersama di tim senior itu kita berada di grup D bersama dengan Irak juga, ada Vietnam dan Jepang. Nah kemudian di U23 sudah diundi kemarin ya di Kuala Lumpur, undian itu kita berada di grup A, grup yang keras ya. Di sana juga melibatkan tuan rumah Qatar ya, ada Australia dan juga dengan Jordania. Ini tentang pemain sekarang Tom. Oke. Pemainnya ada 2 nih, ada yang lokal pure, ada yang memang naturalisasi. Nah Anda bilang tadi yang naturalisasi, sebenarnya Anda juga setuju ketika saya bilang dia memberi warna baru. Nah sejauh mana di mata Anda warna baru yang terjadi, perubahan yang terjadi dengan adanya pemain naturalisasi di timnas kita? Naturalisasi yang diproses harus dalam kualitas yang sangat berbeda. Jordi Amat oke. Elkan Bagot oke memberi. Oke. Bacainlah coba, Anda bacainlah. Ya. Yang kurang oke yang mana? Sen Patinama Pratama Arhan, kalau memang Sen Patinama di atas Pratama Arhan, kenapa babak kedua diganti? Iya, diganti. Waktu lawan Filipina, ya kan? Artinya 50-50. Punya kemampuan. Ya. Ketika butuh lebih ofensif, Pratama Arhan akhirnya dimasukkan babak kedua. Ya. Maklok di tengah nggak tergantikan. Tapi kemarin digantikan oleh Sandy Walsh. Tapi Sandy Walsh main 30 menit. Berarti kan nggak mutlak keunggulan itu. Rafael Struijk. Kan nggak kelihatan bahwa Rafael Struijk seperti misalnya Lewandowski yang sangat jomplang. Dengan Sananta kan belum nggak kelihatan terlalu jauh juga. Jadi stop. Membeda-bedakan, memuja setinggi langit naturalisasi. Normalkan situasinya. Ini atmosfer nggak benar. Ini atmosfer sepak bola, udara sepak bola entah itu netizen atau siapapun yang bikin itu nggak sehat.
Tom, kita sepakat kita tidak seolah-olah dipecah belah gitu, suruh Tom, proxy. kita sepakat tidak menyalahkan pemain begitu saja membabi buta ya. Karena kita sadar mereka berjuang. Pasti itikat baik mereka adalah mencari kemenangan, mengharumkan nama bangsa. Pengamat sepak bola tanah air, Tommy Welly, mengkritik pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Bung Towel sapaan akrab Tommy Welly mengatakan, Sintayong telah meminta banyak hal kepada PSSI, termasuk pemain naturalisasi untuk bersaing di Asia. Meski sudah dikabulkan PSSI dengan didatangkan pemain-pemain keturunan yang merumput di Eropa seperti Jordi Amat, Sandy Walsh dan Sain Patinama, timnas Indonesia racikan Sintayong belum sanggup bersaing di Asia. Bung Towel melihat laga timnas Indonesia vs Irak di Stadion Internasional Basra pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023 malam WIB menjadi tolok ukurnya. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia diperkuat Jordi Amat, Sandy Walsh dan Sain Patinama sejak awal laga. Selain itu, ada juga pemain naturalisasi lain seperti Mark Klok dan Rafael Struijk yang mentas dalam laga tersebut. Namun, hasilnya jauh dari kata baik karena timnas Indonesia dihancurkan Irak dengan skor 1-5. Begini, STY sudah meminta banyak hal, termasuk pemain naturalisasi untuk bersaing di Asia. Ada banyak narasi-narasi yang mengabaikan level Asia Tenggara dan mengatakan level kita Indonesia sudah di Asia. Ternyata, Indonesia koyak 5 gol dan main setengah lapangan diserang habis-habisan sepanjang pertandingan, sampai ada gol bunuh diri karena tekanan dari lawan, kata Bung Towel. Okezone mengutip dari channel YouTube Sport TV Indonesia, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Sebelum pertandingan, Sintayong sempat mengumbar optimisme yang membuat pencinta sepak bola tanah air sangat menantikan laga timnas Indonesia vs Irak. Saya tidak tahu mengenai statistik sebelumnya, laga timnas Indonesia vs Irak, yang saya tahu apa yang telah menjadi masa lalu itu sudah lewat. Indonesia memiliki pelatih lain, berbeda, selama beberapa tahun terakhir. Sebagai pelatih timnas kami, tim kepelatihan, telah ditantang untuk membawa perubahan di sepak bola Indonesia. Anda bisa melihat hasilnya di pertandingan besok, kata Sintayong dalam konferensi jelang laga. Okezone mengutip dari laman resmi PSSI. Komentar Sintayong di atas juga menjadi sorotan Bung Towel. Ia heran sejumlah komentar Sintayong jelang laga gagal direalisasi. Jadi pertanyaannya, mana strategi Sintayong untuk mengantisipasi? Jelang pertandingan, Sintayong mengatakan sudah memiliki cara meredam Irak, bukan mengatasi Irak. Boro-boro 1 poin, mainnya hancur dan kebobolan 5 gol, lanjut Bung Towel. Saya sebagai pengamat sepak bola mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan STY sebelum pertandingan yang ternyata realitasnya paradoks bertentangan, tutup pria berkaca mata ini. Hasil kurang memuaskan yang diperoleh timnas Indonesia di 2 pertandingan awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat pengamat sepak bola Tommy Welly, Bung Towel, meradang ke Sintayong. Sebagaimana diketahui timnas Indonesia mengalami kekalahan telak pada pertandingan perdana melawan Irak. Skuad Garuda tumbang dengan skor 5-1, di Stadion Basra. Kemudian pada laga kedua Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya bisa meraih 1 poin di kandang Filipina. Padahal di atas kertas, Indonesia diunggulkan. Alih-alih berbicara soal teknis, pelatih asal Korea Selatan itu justru beralasan soal pemainnya yang kelelahan akibat perjalanan jauh ke Irak lalu ke Filipina. Di Filipina, mantan pelatih Korea Selatan itu menyalahkan kondisi lapangan sta. Alasan-alasan Sintayong itulah yang membuat Bung Towel geram. Maka dari itu, apabila PSSI melanjutkan kontrak STY, pengamat asal Bandung itu memberikan pesannya. Jadilah orang bola yang sejati. Jangan berlindung di balik netizen. Jangan branding pencitraan yang muluk-muluk, kata Bung Towel dilansir dari tayangan YouTube Sport TV Indonesia, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Dia bilang saya Gus Hidingnya untuk timnas Indonesia. Banyak rekam jejaknya. Jadi bagi saya branding itu nggak penting, imbuhnya. Soal hadirnya pemain naturalisasi itu menurut Bung Towel hanya menutupi kekurangan yang ada pada Sintayong. Jangan bikin dikotomi, pecah belah sepak bola Indonesia. Jadi pelatih yang fair play, rendah hatilah, bergaullah dengan insan-insan sepak bola Indonesia, jelasnya. Berkaca dari pertandingan lawan Irak dan Filipina, kemudian Sintayong beralasan lelah dan rumput sintetis.
Seperti nggak ada apa-apanya dia persalahkan kelelahan dan lapangan sintetis seolah-olah kita baru tahu sepak bola awai, tegas Bung Towel. Sementara tim lain yang ada di grup, yakni Irak, Vietnam, dan Filipina juga melakukan awai. Maka dari itu ia menyarankan pihak federasi untuk berpikir ulang. Saya sangat menggugah esko PSSI agar cerdas, sebelum lanjutan kualifikasi bulan Maret itu ada Piala Asia dan itu grupnya lebih berat, ada Vietnam, Irak, Jepang, ucapnya. Bung Towel, pengamat sepak bola tanah air bernama asli Tommy Welly, memaparkan kritik pedasnya terhadap kinerja pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Bung Towel menyatakan bahwa Sintayong telah meminta berbagai hal kepada PSSI, termasuk penggunaan pemain naturalisasi dalam upaya bersaing di tingkat Asia. Meski PSSI telah merespons dengan membawa pemain-pemain keturunan yang bermain di liga-liga Eropa, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama, timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong masih kesulitan untuk bersaing di kancah Asia. Bung Towel menilai pertandingan antara timnas Indonesia dan Irak di Stadion Internasional Basra pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, sebagai puncak dari kritikannya. Dalam pertandingan tersebut, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama turun sebagai pemain inti. Pertandingan juga melibatkan pemain naturalisasi lainnya, seperti Mark Klok dan Rafael Struijk. Namun, hasilnya sangat jauh dari harapan karena timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 1-5 dari Irak. Ternyata, Indonesia koyak 5 gol dan main setengah lapangan, kata Bung Towel di channel YouTube Sport TV Indonesia. Namun memang, Sintayong menyebarkan optimisme yang membuat para penggemar sepak bola tanah air sangat antusias menanti pertandingan timnas Indonesia vs Irak. Namun, optimisme Sintayong itu disoroti oleh Bung Towel. Bung Towel heran melihat sejumlah pernyataan optimis Sintayong sebelum pertandingan yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Sintayong mengatakan sudah memiliki cara meredam Irak, bukan mengatasi Irak. Boro-boro 1 poin, kata dia. Sintayong telah membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai pelatih, ia setidaknya sudah memiliki sejumlah pencapaian positif. Selama melatih timnas Indonesia, Sintayong cukup sering berkomunikasi dengan PSSI. Tak jarang, ia menyematkan beberapa permintaan khusus yang berhubungan dengan skuad Garuda. Melihat sekian permintaan yang pernah diminta STY, sebagian di antaranya sudah dikabulkan PSSI. Saat ini, hanya tinggal menunggu hasil-hasilnya saja. Berikut permintaan Sintayong yang sudah diwujudkan PSSI. 1. Naturalisasi pemain. Selama era kepelatihan Sintayong, PSSI sudah melakukan proses naturalisasi terhadap sejumlah pemain. Tak sembarang, proses tersebut ditujukan kepada para pemain yang setidaknya memiliki grade A. Tujuan naturalisasi pemain adalah jelas untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia. Terkait prosesnya, biasanya PSSI akan menerima rekomendasi calon pemain dari pelatih langsung. Setelah itu, PSSI akan meneruskan prosesnya ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Beberapa nama yang bisa diambil sebagai contoh adalah Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan lainnya. 2. Lawan kuat di FIFA Matchday. Sintayong juga sempat meminta untuk dicarikan lawan berkualitas bagi timnas Indonesia ketika menjalani agenda FIFA Matchday. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, FIFA Matchday memiliki setidaknya 2 tujuan. Pertama, meningkatkan peringkat dunia FIFA. Hal ini cukup masuk akal karena apabila timnas Indonesia menang melawan negara yang secara peringkat lebih tinggi, maka poinnya pun akan semakin besar dan bisa mendongkrak posisi. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas tim.